Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 2 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke dalam bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Memaknai Persembahan Diri. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Pesta ini dirayakan secara liturgis 40 hari setelah Tuhan Yesus lahir, atau perayaan Natal. Dalam perayaan Natal kita merenungkan kasih Allah yang berlimpah bagi manusia, sehingga Ia rela menjadi manusia. Ia lahir dalam sebuah keluarga manusia, supaya manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Pada hari ini kita mengenang Tuhan Yesus sebagai manusia yang memenuhi hukum Taurat, sehingga dipersembahkan di dalam bait Allah. Namun ada hal yang paling penting di sini, yaitu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam bait Allah untuk berjumpa dengan umat yang percaya kepadanya. Ini semua karena karya Roh Kudus juga. Maria dan Yusuf didorong oleh Roh Kudus datang mempersembahkan Tuhan Yesus di dalam kenisah. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini membuka mata kita untuk memandang Yesus yang membawa keselamatan. Maleaki dalam bacaan pertama mengajak umat yang sedang mengalami krisis iman untuk percaya bahwa Tuhan ada dan Ia akan masuk ke dalam bait suci. Mengapa mereka mengalami krisis iman? Umat Israel pada saat itu berniat untuk membangun bait Allah, tetapi mereka merasa sepertinya Tuhan Allah diam saja. Para imam adalah kelompok pertama yang mengalami krisis iman. Nabi Maleaki tampil untuk menguatkan mereka. Tuhan bersabda, "Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya menyiapkan jalan di hadapanku." Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke dalam bait-Nya. Maleaki juga mengatakan bahwa malaikat perjanjian akan datang dan menghidupkan kenisah. Nubuat Maleaki ini sempurna di dalam diri Tuhan Yesus ketika Ia dipersembahkan di dalam bait Allah,
Simeon dan Hana bergembira karena melihat keselamatan, kehidupan baru di dalam diri Yesus. Dialah yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Maria dan Yusuf didorong oleh Roh Kudus membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maria dan Yusuf memenuhi hukum Taurat dengan mempersembahkan putra sulung mereka kepada Tuhan. Mereka juga membawa persembahan kurban istimewa seperti sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Orang pertama yang mereka jumpai adalah Simeon. Simeon digambarkan sebagai orang benar, saleh, dan menantikan penghiburan bagi umat Israel. Roh Kudus juga ada di atasnya, dan ia dikuatkan oleh Roh Kudus untuk bertahan dalam hidup demi melihat Mesias. Ketika melihat Yesus, ia bersukacita karena melihat keselamatan dari Allah. Masa depan Tuhan Yesus sebagai penyelamat juga diungkapkan oleh Simeon, juga penderitaan yang akan dialaminya, dan ibunya juga akan berduka cita. Hana, seorang nabiya, juga bersukacita karena melihat keselamatan. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam ia beribadah, berpuasa, dan berdoa. Pada akhirnya, Tuhan Yesus digambarkan bertumbuh sebagai anak yang istimewa. Ia bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari terkasih, kisah ini menarik perhatian kita. Tuhan Yesus lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga manusia. Dari segi agama, ia seorang Yahudi, sehingga dipersembahkan di dalam bait Allah. Ia benar-benar berempati dengan hidup manusia, dan dengan demikian kita juga sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Kita juga melihat peran Maria dan Yusuf yang membawanya ke dalam bait Allah. Maria dan Yusuf bertanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Allah. Meskipun Tuhan Yesus adalah anak Allah, tetapi ia juga adalah sungguh-sungguh manusia. Orang tuanya mempersembahkannya sebagai milik Tuhan. Ia akan menjadi penyelamat bagi banyak orang. Dan sikap Maria serta Yusuf menginspirasi para orang tua untuk mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Semoga melalui bacaan dan perayaan hari ini, kita juga mampu mempersembahkan diri kita dan melayani Tuhan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putramu. Semoga Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putramu dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.